Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Buat kemarin yang tanya, Bang, kok Piala Presiden belum ada jadwalnya? Mungkin kalau yang udah sering update udah tahu ya, udah melihat lah jadwalnya. Oke, bagi yang belum tahu, kita kasih aja jadwalnya. Piala Presiden 2025 dibagi dalam dua grup. Grup A itu diisi oleh Oxford United, Arema FC, dan Indonesia All Star. Sementara grup B diisi oleh Persib, Port FC, dan juga Dewa United. Laga perdana akan digelar 6 Juli 2025 pukul 15.30 alias setengah 4 sore di Sijalak Harupat. Catat ya, laga perdana itu bukan di GBK tapi di SJH, yakni mempertemukan antara Persib lawan Port FC. Nah, jam setengah 8 malamnya ada Oxford United lawan Indonesia All Star. Itu baru di GBK, dan itu laga itu ya satu-satunya laga yang akan digelar di GBK. Lanjut 9 Juli 2025 ada Port FC lawan Dewa United jam setengah 4 sore di SJH juga. Lalu ada Arema lawan Oxford United jam setengah 8 malam di SJH juga. 12 Juli 2025 ada Indonesia All Star lawan Arema jam setengah 4 sore. Dan Persib lawan Dewa United jam setengah 8 malam. Semuanya di SJH. 14 Juli 2025 adalah penutupan Piala Presiden dengan menggelar pertandingan perebutan tempat ketiga, yakni mempertemukan runner-up grup A melawan runner-up grup B, dan itu digelarnya jam setengah 4 sore, dan finalnya jam setengah 8 malam dulu ya, yakni mempertemukan adalah juara grup A melawan juara grup B ya. Jadi nggak ada tuh yang namanya Persib main di GBK di Piala Presiden ini. GBK itu cuma dipakai satu kali di Piala Presiden ini. Paham ya? Sintayong turun gunung. Ya, mantan pelatih timnas Indonesia Sintayong kabarnya akan melatih tim lagi ya, tapi bukan timnas Indonesia, apalagi klub Indonesia, apalagi klub-klub di Asia lo ya. Jadi, usai gagal lolos ke Piala Dunia bahkan tewas di round 3, ratusan supporter Cina mendemo bahkan melempari bus yang ditumpangi oleh para pemain Cina. Para supporter Cina ini demo meminta Ivan Kovic dipecat, dan akhirnya Ivan Kovic pun resmi dipecat. Presiden Federasi Cina Song Kai ini jadi sorotan ya. Song Kai ini dinilai tak becus urus sepak bola Cina. Alhasil Song Kai pun geram nih dan akan lakukan revolusi besar-besaran di sepak bola Cina, dimulai dari timnas Cina dulu. Awalnya Song Kai ini akan menunjuk Pak Hang-seo sebagai pelatih baru Cina, tapi PHS menolak dan menyuruh ataupun menyarankan Cina untuk memakai Sintayong. Ya udah, akhirnya Song Kai selaku presiden sepak bola Cina berencana untuk menunjuk Sintayong sebagai pelatih baru Cina, tapi ini pun masih dibicarakan dengan federasi Cina yang lain ya. Nah, jika benar Sintayong akan melatih timnas Cina, nah ini menarik sebab di Piala Asia nanti kemungkinan Indonesia pun akan jumpa dengan Cina lagi. Maka disinilah ajang pembuktian dimulai. Kita nantikan. Cara sponsor gitu harus, karena kan bikin liga juga nggak gampang. Ya tapi sebenarnya sih menurut Lau, masa bikin liga gitu aja nggak bisa. Itu tadi ya ucapan dari Claudia Sunemen, striker timnas wanita Indonesia. Kalau kami pikir apa yang diucapkan Claudia Sunemen ini nggak ada yang salah sama sekali.
Claudia ini cuma pengen ada yang namanya Liga Putri. Tapi kenapa ini banyak banget yang memelintir? Ucapan Claudia Sinoman ini banyak banget akun yang memelintir, yang bilang Claudia ini menyindir Piala Presiden. Bahkan banyak akun-akun yang menuliskan katanya Claudia ini bilang, masa bikin Piala Presiden yang hadiahnya gede kok Liga Putri nggak bisa? Kan di sini Claudia ini nggak bilang masa bikin Pilpres bisa, bikin Liga Putri nggak bisa. Nggak bilang begitu kan. Dia ini cuma bilang bikin liga emang nggak gampang. Masa bikin liga gitu aja nggak bisa. Itu kan ucapan Claudia. Ada lagi-lagi nyenggol-nyenggol Pilpres, nyenggol-nyenggol Piala Presiden. Ada yang masih belum bisa move on cuy. Nggak diajakin ke Pilpres sampai ucapan orang aja dipelintir. Yang dimaksud Claudia itu bikin liga emang gak gampang, emang sulit karena butuh yang namanya sponsor gede. Tapi masa bikin Liga Putri dengan dana yang seadanya nggak bisa juga? Itu yang dimaksud oleh Claudia. Claudia di sini nggak nyenggol Piala Presiden tuh. Ingat, dan kita pun harus pintar loh ya. Piala Presiden itu beda dengan liga. Piala Presiden itu bukan milik LIB atau PSSI lo ya, tapi miliknya Presiden. Hadiahnya juga dari Presiden. Beda dengan Liga. Liga milik PSSI dan LIB yang dananya dari sponsor dan klub. Kalian di sini harus bisa bedain yang namanya Piala Presiden dengan Piala Indonesia ataupun Liga ya. Pakai kemarin banyak banget yang bilang nih ngomongnya, daripada bikin Piala Presiden mending jalanin tuh yang namanya Piala Indonesia. Lah kocak, ya suka-suka Presiden lah, toh duitnya dari dia kok. Lah kalau soal Piala Indonesia itu kan tergantung bagaimana PSSI, LIB dan klub. Karena kan mereka yang berurusan, klub ada duit enggak buat bayar iuran Piala Indonesia, ada dananya enggak, ada sponsornya enggak. Kalau semua itu ada, ya pasti dibikinin lah yang namanya Piala Indonesia. Ada kocak banget dah netizen bangsa ini. Kita itu harus bisa bedain ya. Piala Presiden, ya presiden sponsor utamanya. Piala Indonesia, ya klub PSSI sponsor utamanya. Kan itu artinya kalau klub dan PSSI yang sponsor utamanya, bisa nggak para klub bayar iuran buat ikut Piala Indonesia? Ada sponsornya nggak yang buatnya sponsorin? Ya kan itu syarat utamanya. Ada. Kita lanjut ke berita klub. 3 klub di Indonesia musim depan akan sedikit sumringah, yakni Persita, PSM, dan Arema. Sebab baru saja disponsori oleh BTN alias Bank Tabungan Negara. Patut dicatat loh ya, BTN ini salah satu bank BUMN alias milik negara. Sementara BUMN sekarang ini diambil oleh Danantara. Nah ini banyak banget yang pro dan kontra. Ada yang bilang lah kocak klub-klub nyusahin malah dibantu negara. Dasar kocak klub nirempati malah dibantu negara. Dan berbagai komentar lainnya. Kalau kami pribadi justru no comment lu ya. Ya mungkin aja emang pemerintah ini mau ngebantuin sepak bola Indonesia biar para klub ini tuh nggak nunggak-nunggak gaji mulu gitu loh. Tapi ya juga sih, kalau memang pemerintah mau bantu sepak bola Indonesia, kenapa cuma 3 klub ini yang dibantu? Nggak juga sih, nggak cuma 3 klub ini yang dibantu. Kemarin ada BN itu yang sponsori Bayangkara. Tapi kan klub lain juga butuh bang disponsori. Lah kocak juga. Lah bukannya pemerintah udah ngebantu nih. Liga 1 sponsornya siapa? BRI. BRI itu milik siapa? Milik pemerintah. Artinya apa ya, pemerintah ngebantu dong sepak bola Indonesia. Kalau kalian bertanya, emang boleh ya bang perusahaan BUMN nyponsori klub Indonesia? Ya boleh lah. Siapa bilang nggak boleh? Kan ini namanya bisnis. Contoh nih, misal kemarin BNI mensponsori Bayangkara. Kan nanti nih keuntungan Bayangkara pun masuk dong ke BNI. Nah sekarang BTN sponsori Arema, PSM, dan Persita. Nantinya keuntungan dari 3 klub ini masuk juga ke BTN. Dan masih banyak lagi tuh perusahaan pemerintah atau BUMN yang mensponsori klub-klub di Indonesia. Seperti kemarin apa ya, Pertamina ya, yang mensponsori Adiaksa, Parmel FC, Semen Padang, Arema, dan lain-lain. Lalu Borneo FC juga disponsori oleh BUMN juga, yakni Pupuk Kaltim, dan berbagai klub lain juga yang pernah disponsori oleh BUMN.
Jadi udah paham ya, nggak ada salahnya juga kalau yang namanya perusahaan pemerintah itu mensponsori klub-klub di Indonesia. Tim manapun yang mau disponsori oleh atau yang disponsori oleh perusahaan BUMN di Indonesia itu sah-sah saja asal ada kerjasamanya. Yang penting satu hal, kalau klub-klub Indonesia mau disponsori oleh perusahaan negara atau BUMN, yang penting pinter ngerayu. Dari Persib Bandung ini yang lagi rame, bek Brazil yang kemarin dirumorkan ke Semen Padang, yakni Julio Cesar, katanya justru udah dondil dengan Persib. Nah, ini ternyata masih banyak aja yang nggak paham-paham loh ini. Ini masih banyak banget yang komentar-komentar bilangnya, ini channel gimana sih nggak pernah tepat, kemarin bilangnya si Julio Cesar ke Semen Padang, lah kok malah ke Persib? Katanya Persib itu bidik Futros dan Galifoko, kok sekarang malah Julio Cesar? Aduh, capek banget ngejelasinnya ya. Oke lah, biar kalian percaya, silahkan kalian buka Instagram, kunjungi akun yang bernama Two Touch International. Nah, akun ini adalah agen dari si Frans Furtos ya. Di akun ini dituliskan Futros itu memang lagi nego dengan Persib tapi belum mencapai kata sepakat, dan sekarang Futros ini masih cari solusi yang terbaik, apakah akan tetap ke Persib atau enggak. Paham kan sekarang? Kami tuh udah berjuta-juta kali bilang yang namanya transfer sepak bola itu nggak segampang kayak lu beli gorengan di abang-abang pinggir jalan. Transfer sepak bola itu ribet cuy. Jangankan yang masih rumor, yang udah 99% aja dondil itu bisa batal kok. Makanya ingat terus ucapan kami kan sering banget bilang, sebelum diumumkan oleh pihak klub, anggap aja semuanya masih rumor, nggak usah dibawa serius. Sama halnya dengan si Julio Cesar ini, sebelum Persib mengumumkan secara resmi, ya kami tetap bilangnya ini masih rumor. Meskipun ada juga yang bilang, udah deal kok bang 90%. Alah, baru 90%. Yang 99% aja masih bisa batal kok. Ingat dong ucapan dari Rahmat Darmawan. Dia ini udah tanda tangan kontrak loh di Persib, tapi tetap bisa batal. Nih kalau nggak percaya ucapan Rahmat Darmawan. 2011 waktu itu sebelum saya terpanggil pelatih timnas SEA Games, harusnya waktu itu ke Persib, dan saya sudah agreement dengan manajemen Persib, bahkan sudah terima DP, sudah oke, tanda tangan kontrak sudah. Tiba-tiba saya sudah Persib, saya sudah nyeting pemain-pemain ini, udah saya pindahkan beberapa pemain, persiapkan untuk Persib musim depan. PSSI panggil saya 2011. Nah begitu juga dengan pemain, meskipun udah datang ke Persib, udah bilang dondil, udah tanda tangan kontrak bahkan ya, tapi masih bisa gagal dan batal lo ya. Makanya tinggal tunggu diumumin saja. Kalau udah diumumkan berarti udah nggak bisa ke tempat lain, gitu aja secara simpelnya. Nah yang pasti akan diumumkan siapa bang? Kami pribadi nggak tahu nih siapa duluan yang akan diumumkan. Tapi kalau lihat video yang satu ini kalian harusnya udah paham. Di sini coba perhatikan plat mobil ini. Di sini tertulis D19BEK alias D19BEK. Paham dong maksudnya? Nggak paham juga? Alamak, lemot kali otak kau lah. Di situ dimaksudnya adalah Dewangga. Alamak, masa yang gini aja kalian nggak tahu? Payah kali otak kau. D19 ini kan kemarin atur nuhun yang direhabilitasi Pak, maka gantinya D19 juga, ya ini Dewangga 19. Dari Dewa United, Nick Kuipers kembali ke Bandung. Yaps, kami nggak bohong lu ya. Nick Kuipers akan kembali ke Bandung, tapi kembalinya sebagai lawan. Ya ini juga kalau Nick Kuipers ini memang diresmikan oleh Dewa United, maka Nick Kuipers ya akan kembali ke Bandung karena kan Dewa United akan jalani yang namanya Piala Presiden. Dan kalau benar Nick Kuipers ini direkrut oleh Dewa United, maka ini akan jadi momen perdana
bagi Nicky Pers melawan Persib selama ia berkarir di sepak bola Indonesia. Bukan cuma Nick sih, tapi Edo juga akan kembali ke Bandung. Tapi kan bedanya kalau Edo tuh udah sering lawan Persib ketika di Kediri dan Persita Tangerang. Kalau Nick kan ini pertama kali loh ngelawan Persib. Tapi kita lihat nanti apakah benar nih Nicky Pers ini masuk ke Dewa United dan juga akan melawan Persib di Piala Presiden. Dari Persija Jakarta ada nama Axel Runtukahu, striker milik Bartu Putra yang kabarnya tengah negosiasi dengan Persija. Nah, musim lalu pria kelahiran Tondano, Sulawesi Utara ini tampil 19 kali, cetak 3 gol dan 1 assist. Jujur, Mimin suka sih dengan striker yang satu ini. Dia ini asal diberikan jam terbang yang lebih, dia ini pasti akan bisa berkontribusi banyak loh ya. Ya, kalau Mimin sih pikirnya daripada Yandi Sofyan, Aji Kusuma, atau siapa tuh penyerang lokal Persija, kami pikir Axel ini lebih baik loh ya. Tapi ya kita lihat nanti aja apakah benar Axel ini akan berseragam Persija musim depan dan apakah dia ini mampu menembus tim utama Persija.